4 ora ana masjid. Mana masjid ra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang goes pagi atau bersepeda pagi ini bersama Bang Amar. Ini kita akan goes pagi menuju Grand Canyon untuk kalian berenang di sana. Ini masih melewati jalan Nusa Indah ya. Tasmu tali ini kedawan nih Umar, cendeknya Mar. Tas tali ini cendeknya gendak miring-miring, mandek sih. Loh, lah kuwi cendeknya gendak miring-miring. Ditarik langsung nek iso. Yes, aku. Ini kita cepatkan, kita nyampe ke jalan Dadapan Raya. Kita sekarang turun menuju Kelipang. Masmu orang melu Mar. Masmu. Ayo numpak apa? Numpak motor. Jadi ceritanya sebenarnya Bang Ayub atau kakaknya Bang Amar itu pengen ikut, cuman kan sepedanya cuma 2, dan Bang Ayub itu pengennya Bang Amar bonceng Mas Ramu, kemudian sepedanya itu dipakai Bang Ayub. Tapi kalau sepedaan boncengan itu kurang, itu diri sendiri biar dapat olahraganya. Ini kita belok kanan ya, kita nyoba jalan yang kanan ini, jalan Kelipang Raya. Bukan. Turun tek kok. Lewat sini ya, Tom. Coba lewat sini lah gantian. Lewat sini. Tuh. Ini kalau dilihat di Google Map tuh ini nggak ada nama jalannya, nggak tahu di jalan apa. Tapi kalau yang di belakang itu namanya Jalan Kelipang, jalan perumahan Kelipang yang di belakang tadi. Ini kan tadi pas ketemu perempatan Mas Ramu belok kanan. Nah kalau belok kiri itu namanya Jalan Kelipang. Ini kita lurus nanti sampai ketemu Jalan Kelipang Raya ya. Wah ini sekarang jalannya agak hancur ininya paving ya. Kita cepatkan lagi sampai nanti ketemu Jalan Kelipang Raya. Depan. Oke Mar, lihat peta dulu Mar. Tek.
ke kiri Mar. Ambil pernah kesini tau, Wi. Apa? Ambil. Lewat sini? Nah, Pernah. Ini kita lanjut jalan lagi, kita menuruni jalan Lipang Raya ini ke kiri. Sebenarnya lurus bisa sih, tapi kita lebih milih jalan yang lebar aja. Ini berarti sekarang kita ke arah timur atau jalan menurun. Ini yang kemarin Mar, kanan Mar. Jadi seminggu yang lalu tuh kita sudah pernah lewat jalan ini ya, yang ini waktu kita goes menuju Peteseh itu yang lihat kebu. Ya. Cuman sekarang ini kita beda arah nanti setelah nyampe di jalan raya Sumberjo. Di kemarin kan pas ketemu jalan Sumberjo kita ke kanan menuju Peteseh. Kali ini nanti kita akan ke kiri. Ini kita cepatkan aja ya. Ini kita akan masih lewat di jalan Genting Raya. Di jalan Genting Raya ini kita cepatkan nanti sampai ketemu pertigaan jalan Sumberjo. Ini kita sudah sampai di pertigaan jalan Sumberjo. Kalau ke kanan itu ke Peteseh, ke Ungaran juga ke kanan, kita ke kiri karena Brown Canyon. Dan ini kita ke kanan ya. Kita akan mengikuti jalan raya Barokah, Al Barokah. Jadi jalan Sumberjo itu cuma sampai di pertigaan tadi terakhir kita ke Mas. Karena kita akan mengikuti jalan Al Barokah nanti sampai ketemu jalan raya Rawasari. Cuman ini jalannya nggak lurus ya, ada belok-beloknya. Cuman ini Mas Ramo nggak perlu lihat peta lagi karena ada Bang Amar yang kapal jalan menuju Grand Canyon. Ini Mas Ramo tinggal ngikut di belakangnya saja. Kita agak cepatkan dikit ya. Kita sudah sampai jalan raya Rawasari, kita ke kiri. Kalau ke kanan itu kita bisa nyampe Ungaran ya. Ini kita ke kiri, ini jalan sudah agak lebar, ini bisa buat papasan truk. Kita berarti sekarang ke arah utara. Mas Ramu masih mengikuti Bang Amar sebagai petunjuk jalan itu di depan. Nah, ini dia masih berusaha ngebut itu. Yang sekali ini kanan kiri kok nggak ada warung ya. Kalau ada warung kan bisa makan dulu atau beli jajan buat teman berenang nanti. Ada rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu, kelihatannya mereka mau datang ke pengajian. Ada suara orang-orang lagi dikerap. Nah ini ada suara orang-orang lagi darus ya. Oh ya, itu pada ke kiri itu ada masjid besar itu sebelah kiri ini. Kita lurus saja. Ini jalannya halus ya, sudah dicor. Kelihatannya Mas Ramu terakhir kali lewat sini tuh jalannya masih aspal ya. Aspal godok. Ini sekarang jalan sudah berubah jadi hancur gitu.
Saat ini sudah melewati area Brown Canyon ya. Sebelah kanan ini ada kayak arena pacuan kuda atau area bermain kuda. Memang ada tulisannya sih tadi. Kayak apa, belajar naik kuda, itulah stable. Nah, ini sebelah kanan ini ada kotaan yang biasa buat lintasan kuda. Tapi ini bukan buat balapan, ini kelihatannya buat belajar naik kuda. Tanahnya dikuburkan, jadi kalau jatuh nggak terlalu sakit orangnya. Kita lurus terus saja, ini kita hancur ini. Cuman ini nggak becak ya, berarti ini campuran antara pasir dan batu. Kayak itu sudah terlihat dua tebing khasnya Brown Canyon itu ya, di dekat Bang Amar itu. Samar, sih. Itu matahari terbit, Nek. Lah kolam renangnya arah ngendi, Mar? Hah, sana? Lewatnya? Hah? Lewatnya sini loh, aku tahu. Nek. Lewat sini, Nek. Ada, Nek. Itu yang ada putih-putih itu. Ini sekarang kita akan langsung menuju kolam renang dengan dipadu Bang Amar yang tahu jalannya. Mas Rambo soalnya belum pernah ke kolam renangnya. Kalau ke Brown Canyon sini udah pernah, ini yang ketiga kali. Kita ngikuti Bang Amar saja, dia mau ke arah mana kita ikuti. Oh, dia sekarang ke kanan dan dia balik lagi. Ternyata dia tadi salah masuk ke jalan truk ya. Sebelah kanan ini jalan truk yang ngangkut tanah. Kalau yang ini kan jalan yang bagus. Kalau truknya lewat sini ya jalurnya hancur, makanya dibuat dua jalan yang berbeda. Wah, ini ternyata air mineralnya Mas Ramu jatuh. Kita berhenti dulu ngambil air. Kemarin yang longsor sebelah mana, Mar? Oh, itu depan itu, Mar, longsor, Mar. Bekas longsoran itu. Yang ini, Mar. Kanan, Mar. Ini tanahnya jadi ngeroknya sampai ke bawah karena jadi ceritanya lalu tuh viral tapi ada kabar seperti ini. Jadi misalkan ini izin tambangnya selama 10 tahun seperti itu longsor terus ngebrek selama 5 tahun, ternyata gunungnya sudah habis. Akhirnya 5 tahun berikutnya mengerok ke bawah. Korbannya kalau di berita itu di media massa itu menuruni misalkan 2 orang. Bukit seperti kalau kata Bapak kali ini seperti masuk ke dalam area penambangan itu yang mati. Ini kita sudah sampai kolam renangnya, ternyata terekspos. Jadi ceritanya itu hari terakhir izin usaha sebuah perusahaan untuk menambang. Jadi tanah-tanah ini dikeruk terus kemudian dijual buat tanah urutan gitu. Jadi ini dulu gunung ini. Mas Ramu pernah baca di Semarang Tempo dulu, kalau di Brown Canyon ini dulu sebuah gunung dan banyak hutannya. Kemudian ada air terjunnya juga, air terjun kecil-kecilan itulah, tapi katanya bagus. Dan sekarang jadi seperti ini, seperti tanah terpenggeleng, di rok. Jadi itu kolam renangnya sudah nampak dari sini, yang warna biru itu pintunya terbuka sih. Tapi kalau dilihat dari Google Map jadwal bukanya itu jam 7, sekarang masih jam 6.
nggak tahu ini buka atau nggak, kita lihat saja masnya udah buka atau belum itu. Parkirnya mana, Mar? Parkirnya di mana? Pun buka Bu niki. Iya. Pokoknya nggak sampun. Iya. Ini langsung. Parkirnya? Kalau masak ekornya Mbak. Oh, iya. Ini. Parkir sini. Belum dimatiin kameranya. Ini bawa aja, Bang. Ya. Ini kalau dilihat tulisannya tadi kita dewasa bayar 10.000, yang anak-anak 5.000, dan ini ternyata sudah buka, alhamdulillah, jadi kita nggak perlu nunggu lagi, bisa langsung masuk. Ada beberapa pegawainya yang baru datang. Mas Ramu mau melepas kamera dulu, mau bawa pulang, bawa masuk ke kolam renang, mau lihat di dalam ada apa. Kita akan masuk. Jadi kalau jam normal itu kita beli karcis dulu di loket itu, tapi karena ini kita masih Ayo. di awal atau belum buka, kita langsung masuk, langsung bayar ke mas-mas yang lagi duduk depan ini, yaitu yang mas yang kaos merah. Ini, Mas. Jadi di depan itu atau di belakang masnya itu kantin ya, atau tempat makan. Jadi kalau di sini juga bisa makan di meja-meja ini. Jadi misalkan orang tua lagi ngantar anak-anaknya berenang, bisa nunggu di sini. Kalau di pinggir-pinggir kolam lagi penuh, dia bisa beli makanan di kantinnya. Itu ada tulisannya dilarang membawa masuk makanan dari luar sih, tapi beberapa orang kelihatan masih bawa makanan dari luar, Oke. tapi nggak kesorting sama Mas Ram. Dorong nomor langsung, Mar. Hah? Kali itu. Jadi kita pindah tas, cari tempat yang pinggir kolam biar enak. Jadi ini tadi Mas Ramu masih nunggu kembalian nih di sini. Kang Amar sudah posisi di pinggir kolam renang. Kita skip aja lah kelamaan. Nah ini kita sudah cari tempat buat naruh barang. Kondisinya kolam seperti ini. Jadi kolamnya itu ada satu besar ini, tapi dibagi tiga. Kan ini kolam anak. Suasananya. Kedalamannya sekitar 50 cm kalau yang sudah kita tasnya Mas Ramu. Itu ya. Jadi di Brown Canyon itu ada kolam renang satu besar dibagi tiga dengan berbeda kedalaman. Yang paling besar itu kolam buat dewasa, kedalaman 1,5 meter. Kemudian ada anak-anak 2 kolam. Ini Bang Amar. Jadi setengah buat dewasa, seperempat buat anak. Ini kita sudah selesai renang, sudah selesai bilas. Kita mau lihat kondisi pemancingannya. Tadi ada gazebo. Bawah gazebo ada kolam ikan, tapi belum ada ikannya. Kita langsung lurus saja ke kolam pemancingan. Bang Amar, ini ada kolam pemancingan. Biasanya kalau kolam pemancingan itu kan ada restorannya juga. Siapa tahu bisa makan ikan di sini. Oh enggak, kurang sih memang nyala terus gen urip wae. Ternyata ini bukan kolam
restoran ya, tapi memang ini khusus untuk lomba pemancingan galatama. Ini ada kursi-kursi di samping-samping kolam. Kita lihat situasinya di sebelah kiri terlihat tebing Brown Canyon ya, ikonnya Brown Canyon. Ora entuknya umpan. Nah, itu ada tempelan peraturan Racun Road. jadi di situ ada beberapa larangan umpan yang dipakai. Sebelah sampingnya itu ada musola, ini lorong buat musola. Nah, ini kita zoom tulisannya, barangkali kita terlihat, ternyata tetap nggak bisa kebaca ya tulisannya. Jadi di situ ada tatip untuk lomba mancing, seperti para peserta duduk sesuai nomor undian. Ini ada nomornya kan, yang nomor 2 sesuai Ini undian. buat lomba, Mar. Masa? Iya. Kemudian ada beberapa umpan yang dilarang juga di sini, seperti bangkai dan lain-lain. Kami nggak tahu. Ya itu tulisannya galatama itu. Galatama kan itu lomba mancing. Tapi kalau mau mancing bisa paling bayar berapa? Kerannya gede, Wi. Apa? Keren. Kecil, Kami beli mahal, Wi. mahal, Sampai 1 juta nggak? lebih lah. 1 juta dapat apa sekarang? Naik dulu, Wi. Ini kita ambil sepeda, kita mau ke bukit depan itu tadi, mau nyoba menerbangkan drone. Kita pasang dulu kameranya belum lanjut jalan lagi. Kita lanjut goes. Ini di depan ada tanjakan, itu Bang Amar sudah ngebut buat mencari momentum. Kita lihat apakah Mas Ramu kuat sampai atas. Ternyata lumayan berat. Itu yang depan itu 2 tebing ikonnya Brown Canyon ya, Kuat Mar. dan ternyata Kuat. Bang Mas Ramu nggak kuat. Ini akhirnya memilih turun menuntun sepeda naik dari Kuat. Orang kuat juga. Nggak kuat. kita sudah selesai nuntun. Sekarang jalannya agak menurun, kita naik lagi. Kita akan menuju bukit yang sebelah kanan itu. Ke kanan aja, Mar. Naik situ, Mar. Kita mulai goes, kita sesuai plan awal tadi. Ketika keluar tadi ke kolam renang, kita akan naik ke tebing 40 renang itu. Karena kalau didekati seperti ini, bentuk tebingnya ada beberapa cerukan. Saya kira tadi cuma 1 tebing saja, ternyata ini ada 1, 2, 3. Kita yang ke kiri, karena itu juga ada jalan naik. Kelihatannya di depan sana itu ada parkiran truk sebelah kanan. Kita yang ke kiri aja, kita mencoba melihat kondisi di tengah-tengah Brown Canyon ini sambil cari spot untuk menerbangkan drone. Depan nampak ada shelter atau bangunan warung kelihatannya. Istirahat di situ dulu aja, karena di depan sini juga terbuka airnya, bisa melihat kondisi sekitar. Kita parkir di sini, kita persiapkan untuk menerbangkan drone. Menunya dari sini. Kita sudah menerbangkan drone. Untuk video drone bisa dilihat di akhir video ini ya. Kita setelah menerbangkan drone, kita lanjut pulang menuju Sendang Mulyo, tapi kali ini kita lewat jalur utara hingga rute perjalanan kita akan membentuk sebuah cincin. Kalau ke kiri berarti kita ke arah Mataseh, kita ini ke kanan ke arah
Bendungan Kelipang. Kalau ngeri ditonton Mar, tonton aja kalau ngeri. Ini cukup ekstrim ini turunannya berupa tanah, dan itu ada truk dari parkiran atas tadi yang Mas Rambo tunjukkan. Nggak tahu tuh truknya mau kemana. Depan ini juga ada lubang dalam, jadi tanahnya ini diambil karena gunungnya sudah habis. Akhirnya mereka ngeruk ke dalam tanah, jadi beberapa malah sudah jadi kolam ya. Alhamdulillah ini cuaca cerah, jadi tanahnya nggak becek. Anak-anak di bawah usia 10 tahun wajib dijaga, diawasi, dan didampingi saat mereka berenang. Jangan biarkan anak-anak berenang di area dewasa sendiri, karena sangat berbahaya. Sekali lagi, anak-anak di bawah usia 10 tahun wajib dijaga, diawasi, dan didampingi saat mereka berenang. Jangan biarkan Malah ini juga longsor, tapi yang kemarin lebih bahaya. Truknya yang tertimbun itu ada berapa yang mati banyak Mar, kemarin Mar, yang di video Mar. Truknya itu ada 4 apa 5 itu yang burugan sama ininya apa bignya. Banyak, ada puluhan, 10 apa lebih kok. Cuman yang diberitakan cuman 2, aslinya banyak. Uang truknya tuh tak kira tuh mainan loh. Pertama tak kira mainan, ternyata tuh truk beneran. Nggak ada. Ini jalannya naik, apakah Mas Ramo kuat sampai atas? Kita lihat saja. Meskipun naik ini kan panjang, tapi agak landai sih, ya seperti yang di depan kolam renang tadi, agak tajam, jadi Mas Ramo nggak kuat. Ini tanjakannya lebih panjang tapi sedikit lebih landai dibandingkan yang depan kolam renang pas. Kita masih berusaha untuk mencapai puncak tertinggi dari jalan ini. Jalannya ini cor tapi sudah sedikit hancur ya, mungkin karena sering dilewati truk ya. Tadi kan truknya ternyata dia balik lagi turun, ya tadi dia mau ke arah depannya kolam renang tadi. Ini ada beberapa motor lewat ya tadi papasan Mas Ram. Kelihatannya mereka ya antara mau renang atau mau ke arah truk, mungkin mereka salah satu dari supir truk. Makin menanjak ini, Gunung Nyanyen ini memang bisa dibilang wisata gratis ya. Kalau seperti ini masih bagus, bukan masih bagus, ini masih udaranya masih bagus, karena kan debunya belum berterbangan, karena truk-truknya belum beroperasi. Kalau truk-truknya sudah beroperasi, di sini full debu. Di Mas Ramu yang sebelum ini sempat menerbangkan drone-nya itu langsung debu semua. Ada keluarga yang main-main, bukan main piknik maksudnya, cuma dia parkir di depannya masuk ke dalam. Ini sekarang kita ke kanan ke arah bendungan atau pintu air Kelipang. Sekarang ini kita menyusuri jalan Bengkung Raya, jadi kita akan menyusuri jalan Bengkung Raya ini sampai bendungan. Jalannya seperti ini, sebelah kanan masih nampak ikonnya Grand Canyon, tebing tinggi itu. Kita cepatkan saja nanti sampai ketemu POI yang baru ya.
itu mancing Mar. Bocilnya tadi mancing. Jadi di sebelah kiri ini nampak juga ada pintu air kecil, bisa buat mancing. Tadi ada 3 anak-anak naik bonceng cenglu bawa joran, karena mereka habis mancing. Kita masih menyusuri jalan Pekung Raya. Kita cepatkan lagi nanti sampai ketemu POI yang baru lagi. Tadi Mas kamu lihat ada soto, kita balik dulu aja makan di situ. Makan situ Mar. Enggak. Makan soto. Ini kita kembali dulu mau makan soto Madura. Tadi Mas Ramu baca ada soto Madura, tapi kok nggak ada tempat duduk buat makan ya. Tuh, kita lihat ya dulu. Makan. Oh, bukan soto, salah baca. Ternyata itu sate Madura, bukan soto Madura. Mas Ramu tadi salah baca, cuman baca S-nya saja sama Madura. Ini kita kembali lagi menyusuri jalan Pekung Raya sambil nanti lihat kanan kiri kalau ada warung, kita cepatkan lagi. Ini sekarang kita sudah sampai di jembatan Pekung. Di sebelah kiri itu ada pintu airnya ya, kalau kita ngikuti jalan. Kita lurus saja. Kalau sebelah kanan itu jalan Sarwo ini, jalan menuju Pucang Gading, Meranggen dan seterusnya, kita lurus saja. Ini jembatan lagi, jembatan Pekung 2. Sekarang kita sudah masuk jalan Golep Lipang Raya. Sekarang kita nyebrang jembatan lagi yang paling besar ini sungainya. Jadi itu ada sungai Jejer-Jejer 3. Kita lihat di depan apakah ada warung makan. Biasanya di situ banyak warung, barangkali ada yang enak untuk bisa kita nikmati bersama. Di sini kalau Senin sore itu ramai sekali jalan ini, kayak pasar Tiban gitu. Gapura sebelah kiri itu jalan menuju bendungan air Lipang, bisa buat mancing biasanya. Sebelah kiri ada warung makan, kita buat sarapan. Wih, itu Bang Amar belang-beling ya, belang-beling. Jadi ternyata roda depannya Amar itu kena roda belakang sepeda Mas Ramu, sehingga Amarnya oleh kanan kiri, ini nggak sampai jatuh ya. Dan ini kita sudah masuk ke video drone atau udah berada di ujung cerita kali. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu. Berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.